Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai launchpad dari Bybit seperti biasa ya, di mana kita tahu market sedang kurang bersahabat, sedang tidak menentu. Ya, ini salah satu cara yang terbaik untuk kita bisa tetap making money dalam market dengan resiko yang relatif kecil ya. Jadi tanpa lama-lama lagi kita akan bahas launchpad pada hari ini. Oke, saat market tidak menentu, Bitcoin sedang galau mau lanjut naik ke atas atau tidak, kita masuk lagi ke launchpad dari Bybit. Di mana kita tahu ini bisa menjadi peluang untuk kita make money di dalam market yang sedang tidak menentu seperti ini. Gitu ya, apalagi buat kalian yang sudah punya BitDAO, sama sekali tidak ada ruginya buat kalian ikutan launchpad ya. Dan launchpad pada kali ini adalah bernamanya GGM, yaitu adalah Monster Galaxy Game. Nah, ini adalah satu cryptocurrency project yang play to earn. Otomatis kita tahu sekarang game-game play to earn ini sedang lagi nge-hype. Ya, banyak yang bermain lah. Seperti simpelnya gini, play to earn itu seperti Axie Infinity, lalu ya banyak lagi lah, kalian tahu pasti ya. Nah, di mana kita lihat sekarang total allocated buat launchpad pada sekarang itu 10 juta GGM ya, dan price-nya 1 GGM itu 0,025 USD. Otomatis ini nanti akan di-convert ke BitDAO ya. Jadi akan dibeli dengan BitDAO. Dan cap per usernya itu 14.000 GGM ya, tetapi jangan berharap dapat 14.000, yaitu maksimum per orangnya ya, bukan minimum per kita ikutan launchpad gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini countdown-nya akan dalam 6 hari lebih 20 jam lagi, alias lebih tepatnya 7 hari lagi lah ya. Dimana seperti biasa caranya adalah kita memiliki minimum account average balance-nya itu 50 bit ya. Nah, caranya gimana biar nggak kelewat dan biar average-nya nggak ngitungnya nggak ribet gitu ya. Lebih baik dari sekarang kalau kalian niat untuk ikut ini, hold aja dulu BitDAO-nya di akun Bybit kalian. Nggak harus di spot, bisa juga kalian di BuyFi account ya, bisa di kalian staking, bisa kalian masukin launch pool, itu tetap dihitung ya. Tapi pastiin nanti kalau udah waktunya commit, jangan lupa di commit begitu udah masukin ke spot ya. Jadi sekarang sedang dalam masa snapshot, di mana ini mulai dari tanggal ya sekarang belum sih, technically belum ya, 13 ya, alias 2 hari lagi. 2 hari lagi akan mulai masuk ke masa snapshot. Nah, itu akan berlangsung sampai tanggal 17 Januari. Nah, setelah dari 17 Januari, keluar tuh nanti bitnya berapa punya lu. Nah, kalau lebih dari 50, lu bisa mengkomit gitu. Nah, komitnya tentunya akan berlangsung pada tanggal berapa ya? Ya 17 juga tentunya ya. Jadi intinya cara kerjanya sama kok seperti dulu ya. Jadi snapshot pada tanggal 13 sampai tanggal 17, lalu subscription atau masa commit periodnya itu basically berlangsung dari tanggal 18 ya sampai ya 18 lagi karena cuma sehari saja ya. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu, dan kita akan bahas dulu secara projectnya seperti apa. Oke, jadi ini dia projectnya yang bernama Monster Galaxy. Ya, jadi Monster Galaxy ini adalah blockchain game version dari satu game mobile yang sudah cukup legendary ya. Dan ini sudah dirilis sejak 2011, game yang dulunya ya yang secara mobilenya. Dan sudah di-download lebih dari 25 juta pengguna. Jadi sebenarnya sudah punya satu base yang luar biasa besar ya. Jadi cukup menarik nih secara projectnya ya, karena sudah ada user base yang cukup besar. Nah, lalu kita bisa lihat bedanya apa dengan yang versi 2011 yang mobile gamenya. Nah, bedanya adalah sebelumnya ya tidak ada NFT. Nah, di sini basically dia akan menambahkan NFT dan play to earn elemennya. Jadi cara kerjanya cukup mirip seperti Axie Infinity. Tetapi ini lebih mendekati ke Pokemon dicampur dengan Monster Hunter katanya ya. Nah, jadi seperti biasa dia akan dibagi menjadi ada 7 rarity gitu ya, ada 7 level. Nah, nanti untuk jelasnya kita bahas di belakang ya. Tetapi intinya yang kita akan dapatkan di sini kalau kita mengikuti si launchpad ini ya, kita akan mendapatkan GGM. Nah, GGM ini adalah seperti XC ya atau AXS-nya dari si Monster Galaxy ini gitu. Jadi otomatis dengan kita memiliki GGM, ini kita ya bisa kita jual di market, dan atau kita bisa juga pakai untuk kita lihat di sini ya, untuk membeli energi, dan juga bisa membeli slot tambahan untuk si Moga. Nah, Moga ini adalah seperti monster lah, monsternya dalam di si Monster Galaxy ini gitu. Jadi basically aksinya versi Monster Galaxy gitu ya. Dan yang unik di sini apa? Nah, gameplay to earn ini akan rilis betanya rencananya pada Februari 2022 alias bulan depan, dan akan officially launch di Maret 2022. In theory, kalau sampai beta versionnya dan apalagi official launchnya bagus,
Ya bagi kita yang sudah memiliki GGM dari sekarang, that's gonna be good gitu ya. Jadi ini cukup menarik. Dan kalau kita lihat, kita ulang lagi ya, total supply dari si GGM ini ada ini 1 miliar ya, 1 miliar GGM. Tetapi yang dibagikan di sini itu 10 juta saja. Gitu. Jadi ya otomatis nggak semua dibagikan di sini ya. Ya seperti biasa lah. Lalu selanjutnya kita bisa lihat initial supply-nya ini adalah 2,1% dari token total supply dia. Gitu. Yang dibagikan di sini 2,1%. Dan harganya itu 0,025 USD, tetapi tentu akan ada exchange rate dengan BIT ya, karena sekali lagi untuk di Launchpad harus menggunakan BitDAO ya, nggak bisa pakai dengan US dollars. Dan seperti yang gue bilang tadi di atas, 10 juta untuk di Launchpad kali ini, cap per user 14.000 GGM, dan di sini nggak ada vesting schedule ya, jadi bisa langsung kalian lempar ke market. Dan token type ini adalah BEP20 alias ini ada di Binance Smart Chain ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara overallnya. Nah, kita akan bahas lebih detail di official website ya. Oke, jadi ini dia playmonstergalaxy.com, yaitu adalah official website dari Monster Galaxy. Nah, kita akan coba bahas lebih dalam secara projectnya. Jadi, di sini seperti yang gue bilang tadi di depan ya, ini tuh seperti campuran dari Pokemon dan Monster Hunter. Dan di sini ya tentunya ada dua ya, ada play to earn sama battle to win. Lo bisa ya grinding lah gitu di story mode dan dapat pelan-pelan GGM, lalu membuat si monster lebih kuat dan lo bisa battle. Battle lo menang juga akan mendapatkan GGM lagi. Ya makanya hence play to earn ya. Nah, lalu kita bisa lihat juga yang unik dari Monster Galaxy ini adalah dia itu sudah pertama kali ada di 2012 ya. Dimana pertamanya itu namanya Monster Galaxy The Zodiac Island. Dan lalu selanjutnya ada sequelnya Monster Galaxy Exile. Nah, ini yang gue tadi bilang di depan ya, sudah pernah di-download 25 juta kali. Gitu. Jadi, dia in theory sudah punya fanbase. Nah, semoga saja fanbase itu bisa ketarik semua ke game play to earn di sini. Kalau bisa ketarik semua, ya luar biasa berarti ya. Nah, lalu selanjutnya apa? Dia juga intinya dia mengincorporate play to earn elemennya ke dalam game mereka yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini game baru tentunya ya. Jadi bedanya kalau yang dulu ya nggak ada NFT dan ya hanya game mobile biasa saja. Nah kalau di sini ada NFT yang bisa lo koleksi dan seperti biasa akan ada rarity-nya gitu ya. Nah tentunya untuk kalian bisa mengembangkan gitu monster kalian harus menggunakan guess what? GGM, yaitu Galaxy Gems mereka. Nah, itu yang kita akan dapatkan kalau kita mengikuti Launchpad dari Bybit sekarang ini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Jadi basically cara kerjanya sangat mirip seperti X Infinity, ya. Dan selanjutnya kita lihat juga ya, dia secara kerjanya adalah untuk dia creature taming dan battling game di sini intinya. Nah, jadi semakin banyak player menggunakan special item dan power ups dan memenangkan battle, ya mereka akan ya mendapatkan GGM tentunya. Nah setelah itu ya otomatis karena GGM ini bisa diperjualbelikan di market, ya berarti kita bisa mendapatkan uang yang kita bisa pakai di dunia nyata gitu kesannya. Ya, otomatis dengan begitu ada insentif atau ada demand bagi orang-orang yang ingin memainkan game ini. Selain dari yang memang benar-benar suka game ini dari awal ya, karena balik lagi ini sudah pernah di-download ya, atau predecessornya lebih tepatnya sudah pernah di-download sebesar 25 juta users gitu. Ya jadi ya moga-moga saja sudah banyak fanbase-nya gitu. Dan ya kurang lebih cara kerja seperti itu ya. Dan tentunya yang paling pentingnya adalah si Galaxy Gems-nya ini. Dengan GGM ini bisa dibilang kalau GGM ini lebih ke XC dicampur SLP. Kalau XC itu kan dipisah tuh. Kalau si AXS-nya untuk ngebikin si monsternya, atau kalau SLP itu untuk kayak si energinya. Kalau di sini semua dijadikan satu di GGM saja. Nah, jadi mungkin ya in theory harusnya bisa lebih tercontain dan kenaikan harganya in theory mungkin bisa lebih cepat juga ya. Lalu selanjutnya juga tujuan yang lain selain dari kita mendapatkan GGM adalah kita mengkoleksi si NFT-nya. Kalau buat lu yang tertarik untuk main gitu ya. Nah, nama si monsternya itu disebutnya Moga. Nah, Moga ini bentuknya NFT. Dan NFT ini tentunya bisa diperjualbelikan di marketplace mereka yang bernama Gaia Club ya. Nah, jadi Gaia Club ini akan kedepannya menurut mereka menjadi leading NFT marketplace. Dan ya tentunya di situ mereka akan ada jual beli Moga gitu. Dan seperti yang gue bahas tadi, ada 7 level rarity. Ada beginner, common, uncommon, rare, super rare, epic, dan legendary. Tentunya semakin rare, semakin legendary, semakin mahal juga si NFT tersebut gitu. Ya, jadi buat lu yang tertarik untuk game-game play to earn,
yang mungkin sudah punya base yang lumayan ya, jadi in theory demand-nya sudah besar, ya kalian boleh pertimbangkan untuk main Monster Galaxy gitu. Oke, dan selanjutnya gue akan nyinggung sedikit dari si Gaia Club ini, dimana kan sudah dibahas di atas nih. Nanti moganya bisa diperjualbelikan di Gaia Club. Nah, Gaia Club sendiri ternyata punya satu sejarah yang cukup panjang juga dalam dunia anime ya. Dimana ternyata Gaia Club ini sudah ada sejak 2003. Dan katanya ini adalah the largest Japanese anime community di Amerika dan di Kanada ya. Jadi buat kalian yang mungkin jangan-jangan suka anime dari dulu gitu ya, mungkin tahu Gaia Club. Ya kalau gua kebetulan nggak terlalu ekstrim ya, mungkin gua lebih ke yang baru-baru aja gitu ya, anime ya. Nah buat kalian yang mungkin tahu ya that's good ya. Dan selanjutnya yang unik di sini, ini kan Gaia Club yang originalnya. Nah yang sekarang akan ada Gaia Club yang menjadi satu NFT marketplace. Nah, di sini tentunya ya mereka sudah punya pengalaman 18 tahun dalam global online anime community. Gitu. Dan kita tahu suka nggak suka ya, ada yang ya tentunya ada yang suka anime, ada yang nggak suka anime. Kita tahu bahwa anime ini luar biasa besar demand-nya ya. Jadi ya otomatis itu juga menjadi poin plus. Dan yang unik juga Gaia Club ini nanti akan ada DAO-nya juga atau Decentralized Autonomous Organization yang nanti kedepannya akan fully controlled by G Club tokens ya. Jadi quite unique ya. Project yang kali ini punya punya sejarah yang sebenarnya cukup panjang dari game yang sebelumnya non play to earn gitu kesannya ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa boom ya kalau dia bisa memindahkan fanbase dia yang dulunya di sini ya 25 juta users ini bisa dipindahkan ke game baru dia di sini ya. Jadi cukup menarik. Oke, dan selanjutnya token allocation di mana kita bisa lihat GGM ini akan ada 1 miliar ya. 30% untuk play to earn ya. Jadi the biggest chunk of it untuk play to earn. Lalu 19% untuk staking incentive. Di mana kita tahu juga di sini, seperti yang gue tadi sudah baca di depan ya, gue sudah bahas, kita juga bisa staking apabila kita sudah mendapatkan GGM. Ya. Lalu 20% untuk reserve, 17% untuk team dan advisors, 12% untuk private sale, dan 0,2% untuk public sale. Ya. Jadi kita bisa lihat, cukup banyak sebenarnya dipegang oleh tim dev. Ya berarti kan anggaplah ya, reserve juga kemungkinan besar dipegang tim dev. Reserve, tim dan advisor, dan sisanya mungkin ini private sale untuk ya berarti VC ya, berarti early investors dan 0,2% untuk public sale. Jadi buat kalian yang ingin invest, jadi gini, investnya non launchpad ya tentunya. Kalau kalian ingin beli sendiri karena tertarik dengan projectnya, harus pertimbangkan ini. Ya kalau kalian yang ikut launchpad ya basically risk-nya jadi sangat kecil karena kalian mendapatkan floor price. Dan itu salah satu hal yang unik dari ikutan launchpad ya, kalian mendapatkan floor price. Jadi in theory resiko kalian lebih kecil gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu token allocation dari si GGM ini. Oke, jadi ini adalah roadmap dari Monster Galaxy. Jadi kita bisa lihat dia pertama kali dibuat itu di Juli 2021. Jadi masih cukup baru ya. Dan ini yang versi yang play to earn-nya. Kalau yang originalnya sudah sejak 2011 atau 2012 ya. Dan di September 2021 itu private sale untuk GGM-nya. Ya. Di Desember 2021 itu ada first blind box sale dari 600 super rare Genesis Moga. Jadi sudah ada NFT yang terjual di ini secara ini dulu blind box ya. Lalu di Januari 2022 alias sekarang ini itu dia akan IDO launch di Trustpad dan juga Engine Starter. Nah di late 2022 dia akan ada lagi yang second blind box sale dan juga launch of Genesis Moga Fair Mint Site ya. Dan di Februari mereka akan ada launch dari marketplace-nya. Nah otomatis marketplace-nya adalah yang tadi itu si Gaia ya. Dan juga setelah itu dia akan di Maret di 2022 akan official launch fase 1 ya di mana akan ada quest, challenge dan instance mode dan nanti di Agustus itu akan official launch fase 2 untuk guild dan land system. Ya, jadi itu kurang lebih gambaran roadmap dari si Monster Galaxy. Oke, dan yang terakhir adalah kita lihat project terakhir dari Launchpad Bybit. Ya, sebelumnya itu dia launch token Kasta. Nah, kita tahu Kasta naik dari 0,04 floor price-nya ke 2 dolar. Itu peningkatan kurang lebih sebesar 50x ya. Berarti kesannya kalau 1 juta jadi 50 juta gitu. Jadi luar biasa. Tapi sekali lagi gue ingatkan, ini besar peningkatannya, tetapi sangat terpengaruh dengan berapa banyak BitDAO yang lu hold. Dan tentunya jangan berharap misalkan lu punya 100 BitDAO, 100-100-nya akan diubah menjadi token yang dimasukkan Launchpad. Ya, jadi nggak seperti itu ya cara kerjanya. Tapi Launchpad ini lebih baik yang kalau dari pengalaman yang gue pernah rasakan ya dari beberapa kali ikutan Launchpad di Binance, di Bybit dan lain-lain, Bybit ini secara return persentasenya itu lebih oke dibandingkan dengan
Binance for now. Kenapa? Karena yang ikut masih jauh lebih sedikit. Yang bikin kenapa di Binance itu jadi kurang besar dapatnya gitu ya. Karena kenapa? Kita bersaing dengan banyak sekali orang. Di Bybit, untuk launchpad-nya sekarang, for now ya, masih lebih sedikit dibandingkan dengan di Binance. Maka dari itu, kemungkinan kita untuk mendapatkan maximum allocation ya, itu lebih besar. Kalau di Binance, almost impossible kita dapat maximum allocation gitu ya. Jadi kurang lebih itu dia potensinya dari ikutan launchpad di Bybit. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mengikuti launchpad dari Bybit, terutama kalau kalian suka game-game play to earn dan merasa bahwa secara fundamentalnya ini bagus, kalian boleh saja mulai beli BitDAO-nya dari sekarang. Karena kenapa? Seperti yang gue bilang, kalau lu belinya mepet, H-1, itu udah pasti nggak akan dapat daily average yang pas gitu ya. Ada beberapa gitu sebelum-sebelumnya ikutan launchpad, itu bingung, loh bro, gue punya 50 BitDAO, tapi kok average gue nggak 50? Terus gue tanya, lu beli BitDAO-nya kapan? Oh ternyata beli BitDAO-nya H-2, H-3 dari masa komitmen. Oh ya otomatis kalau seperti itu nggak akan bisa. Gitu, ada cara menghitungnya. Jujurnya ribet ya. Jadi makanya kalau lu tertarik dari sekarang lebih baik beli dulu BitDAO-nya supaya pada masa snapshot ini bisa maksimum average BitDAO lu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dari project GGM ini ya. Oke, jadi kesimpulannya bisa kita lihat project ini cukup menarik ya. Dan yang lebih menariknya lagi adalah dia sebenarnya sudah pernah bikin versi game awalnya di mana yang belum play to earn. Yang otomatis lo hanya download saja di ya mobile app gitu. Jadi mobile app game lah seperti itu ya kurang lebih. Nah, uniknya dia sudah di-download lebih dari 25 juta kali. Nah, berarti dia sudah punya user base sebelumnya. Semoga saja dia bisa menarik user base dia yang sebelumnya ke game baru dia di sini. Apabila bisa dia tarik, apalagi bisa sampai semuanya, menurut gua akan besar secara adopsi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dan enaknya buat kita yang ikut launchpad, resiko kita lebih kecil lagi karena kita dapat floor price. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan launchpad pada hari ini. Oke, dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT, kalian bisa ikut di sini, di mana ada playlistnya, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan mungkin buat kalian yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, di sini ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun Bybit atau Huobi dan berencana untuk buat, di bawah ada link referral gua. Ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia kripto secara dua arah. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.